Halo Smart Viewers, ketemu lagi dalam Ngotot, ngobrol tapi masih belum bersama dengan Prof. Gatot. Bersama saya Trista Prandawa dan obrolan kita akan selalu berbobot. Diskusi kita pada hari ini akan ngobrol-ngobrol bersama salah satu dosen muda yang ada di BINUS at Bekasi. Dan belum lama ini beliau juga mendapatkan penghargaan Best Teaching Award periode 2023-2024 di BINUS University. Nanti beliau akan membagikan ceritanya dan juga pengalamannya mengenai sosok pendidik yang tidak hanya mengajar tapi juga memberikan inspirasi kepada mahasiswanya. Seperti apa cerita dan pengalamannya? Saksikan di Ngotot. Tapi sebelum itu kita ngopi dulu. Keren. Halo Smart Viewers, dan kali ini sudah bersama narasumber kita pada hari ini, dosen muda, beken, keren, asik yang ada di BINUS at Bekasi, Willy Christian. Halo Willy. Ya, halo semua, halo Smart Viewers. Nah, bener kan Smart Viewers, sesuai ya? Karena tema kita adalah dosen muda nih hari ini. Benar, dosen kita memang sangat muda dan dekat dengan Gen Z atau anak-anak zaman sekarang. Oke, tapi sebelum kita ngomong lebih dalam atau lebih luas lagi gitu ya, pasti pertanyaan basicnya adalah kenapa sih kamu mau menjadi seorang dosen? Ya sebenarnya gak pernah sih kepikiran ya dulu waktu aku sekolah atau waktu SMA tuh benar-benar gak pernah kepikiran sama sekali mau jadi dosen atau berkecimpung di dunia pendidikan gitu ya. Jadi kayak dulu tuh waktu sekolah ya mikirnya nanti kuliah, nanti kerja di kantor, di daerah-daerah yang keren-keren gitu ya. Terus kerjaannya itu yang kayak konsultan, kayak misalnya jadi IT, programmer segala macam tuh dulu pikiran kayak gitu. Tapi semuanya tuh berubah waktu aku itu kuliah S1 semester 5. Karena waktu itu aku berkesempatan jadi asisten lab di lab sistem informasi ya. Oke, di BINUS gitu. juga? Di BINUS, oke. di kampus Kemanggisan gitu Oke. ya. Nah, ternyata waktu jadi aslab itu, aslab itu kan salah satu tugasnya kan mengajar kelas praktikum ya, untuk bantuin dosen ya, bantu dosen di kelas praktikumnya gitu. Nah, di titik itu aku merasa kayak ternyata ngajar itu enak juga loh. Kayak aku tuh nganggap itu tuh kalau ngajar itu tuh kayak ngobrol gitu. Kayak bukan yang kayak kita ngajarin orang yang kayak harus gini ya, enggak. Aku mikir tuh kayak kita lagi ngobrol sama mahasiswa, kita sharing knowledge gitu. Kayak aku memberikan ilmu yang kebetulan aku dapat duluan daripada mereka, dan mereka kalau ada yang bingung tinggal tanya gitu. Kayak pembawaannya tuh kayak sharing knowledge gitu loh. Jadi bukan yang kayak gimana banget waktu ngajar gitu. Nah, di titik itu kayak wow, kayaknya enak ya ngajar tuh ya. Jadi kayak ternyata ngajar itu bisa memberikan kenyamanan buat diri aku sendiri gitu. Jadi kayak ngajar tuh bukan sebuah beban gitu. Nah, terus singkat cerita lulus S1, terus memang udah mulai tuh kepikiran tuh pengen jadi dosen tuh. Ya udah saya mengambil S2 gitu. Dan kebetulan S2-nya juga di BINUS ya. Gitu. Nah, setelah lulus S2 dan memiliki kesempatan untuk menjadi dosen. Nah, kebetulan sampai saat ini saya sekarang dosen di program Business Information Technology di BINUS at Bekasi. Oke, nah itu perjalanannya ya, kurang lebih ya seperti itu ya. Kenapa sih suka atau mau menjadi dosen? Nah, kenapa yang diambil adalah program BIT? Mungkin selain jurusannya sebelumnya adalah SI gitu ya, tapi kenapa sih mau ngambilnya tuh SI gitu? Emang karena suka dengan teknologi, IT gitu? Iya. Kalau misalnya kenapa jadi dosennya di BIT, ya karena memang latar belakang aku waktu kuliah itu kan emang jadi dosen sistem informasi. Nah, memang kenapa sih alasannya ngambil sistem informasi gitu ya? Karena waktu sekolah itu tuh aku pengen kuliah yang di bidang teknologi, tapi bukan yang matematika banget gitu loh. Karena aku merasa kayak aku lemah gitu ya di matematika gitu, sehingga aku tidak ada kan yang namanya computer science ya. Nah, itu kan emang aku udah research kayak itu tuh harus pengetahuan matematikanya tuh yang kuat, logik yang kuat gitu ya. Nah, aku merasa kayak nanti kalau maksain diri takutnya nggak maksimal gitu ya. Nah, jadinya aku research lagi, oh ternyata ada namanya sistem informasi, yaitu menggabungkan antara ilmu bisnis dengan teknologi gitu. Nah, itu aku tertarik banget karena emang aku kan tertarik juga di bidang bisnis ya, dan juga teknologi. Nah, kenapa nggak digabungin jadi dua? Makanya aku pilih sistem informasi. Dan memang waktu SMA mau masuk kuliah itu emang udah jadi first choice. Jadi kayak aku waktu mau pilih kampus mana, aku lihat dulu ada nggak nih SI-nya. Oh ada. Terus aku research dulu SI-nya nih oke nggak. Nah, kebetulan waktu itu aku ngelihat SI-nya BINUS ya gitu. Terus aku riset, oh ternyata nih lulusan SI BINUS keren-keren gitu ya.
Dan ya udah, aku ngambil SI di BINUS gitu sampai sekarang, dan ya aku tidak menyesal sih dan enjoy banget sampai saat ini gitu. Oke, enjoy aja ya. Jadi Enjoy. seolah-olah kayak nggak lagi kerja, emang karena lagi Emang suka. kasih sharing knowledge ke mahasiswa, terus mereka dapat sesuatu dari kamu gitu ya, dan itu membuat punya kebanggaan tersendiri gitu ya. Oke, nah setelah kamu menjalani menjadi dosen, kalau tadi kan bilang, oh iya kalau jadi dosen tuh kayaknya enak deh gitu. Sesuai ekspektasi nggak sih sekarang ketika sudah menjadi dosen? Ya. Kalau dibilang ekspektasi, ya iya, sesuai ekspektasi apa yang aku pikirin dulu waktu sebelum jadi dosen. Karena waktu aku mikir dulu tuh sebelum jadi dosen kayak, oh nanti kamu ngajar ya di kelas, kamu harus pikirin nanti ngajarnya gimana gitu ya. Nah itu sesuai ekspektasi karena aku melakukan itu karena emang suka gitu. Jadi sesuai dengan ekspektasi. Tapi ternyata jadi dosen itu nggak cuma ngajar ya teman-teman ya. Jadi kayak ternyata kamu tuh kalau jadi dosen harus mikirin nanti kamu mau penelitian apa gitu, karena itu salah satu tugas dosen juga ya. Betul. Jadi nggak cuma ngajar. Yes, nggak cuma ngajar, harus bikin penelitian juga mungkin, harus melakukan pengabdian kepada masyarakat. Terus juga harus pikirin materi yang kamu mau bawain tuh seperti apa. Betul. Dan juga caranya, cara di bawaan di kelas tuh kayak gimana biar nggak boring di kelas. Nah itu emang tantangannya sih. Nah itu yang kita harus improve tiap harinya gitu. Tapi gini kan, kamu berada di posisi sebagai dosen muda gitu ya. Nah, sedangkan mungkin tim kamu banyak yang senior dari kamu gitu. Kamu pernah ngerasa minder gak sih kayak, wah gue kayaknya belum ada pengalaman yang cukup gitu. Aduh saya nggak ada pengalaman yang cukup nih di situ. Aduh dia senior udah pernah ini, udah pernah dapat penghargaan ini, bla bla banyak banget gitu. Kamu sebagai dosen muda pernah merasa minder seperti itu? Ya, jujur kalau dibilang minder pasti pernah sih, karena memang ketika baru masuk nih ke dalam dunia pendidikan di kedosenan gitu ya, pasti kan ketemunya tuh sama profesor, sama lulusan-lulusan S3 yang udah punya gelar insinyur gitu ya, kayak wow ternyata ini aku kerja bareng dengan orang-orang hebat gitu ya, dengan orang-orang yang udah pengetahuannya sangat luas, ilmunya tinggi, udah tingkat dewa lah gitu, profesor segala macam ya. Itu jujur awal-awal tuh minder. Gitu awal minder, tapi untuk mengatasi minder itu aku lebih ke udah nggak usah dipikirin, keep improve aja, karena memang aku selalu mikir, selalu anggap dalam otak aku kayak mereka tuh lahir duluan, dapat ilmunya duluan, karena nanti aku juga akan dapat apa yang mereka dapetin ke depannya. Jadi aku mikirnya kayak ya udah nggak usah dipikirin, jalanin aja, terus bonding dengan mereka biar kecipratan ilmunya gitu ya, kecipratan, terus kayak dapat ilmu yang pengalaman sharing dari teman-teman dosen yang udah senior, gimana cara menangani mahasiswa kalau begini, terus ya kalau ilmu-ilmu apa sih yang harus diperhatikan ketika harus ngajar, cara ngajar seperti apa. Nah itu jadi pembelajaran aja sih. Jadi sempat minder tapi sekarang udah enjoy sih. Enjoy aja ya. Enjoy. Karena justru itu bisa jadi buat pembelajaran kitanya gitu ya, bukan saingan dalam artian wah nggak bisa nih saya harus nggak kayak gitu ya. Jadi memang benar dapat itu. Nah sebenarnya ketika kamu menjadi dosen, ada nggak sih salah satu dosen yang mungkin kamu terinfluence dari dia, kayak wah cara pengajarannya bagus, mungkin ya cara pendekatan kepada mahasiswanya bagus gitu. Ada nggak sih salah satu dosen favorit kamu yang mau deh jadi dia, meskipun ya kita kan nggak bisa 100% menjadi dia ya, tapi paling enggak itu bisa yang kita pelajari lah dari dia, cara dia mengajar mungkin. Ya, kalau misalnya dosen favorit, sebenarnya sih aku tidak ada exact satu orang ya, karena aku dosen favoritnya banyak. Gitu. Jadi selama waktu hampir semua dosen kamu suka. Ya, ya hampir semua ya. Jadi kayak waktu kuliah tuh aku merasa dosen favorit itu yang kalau misalnya aku ngerti waktu diajar dia, aku mendapatkan something di mata kuliah itu dari dia. Dan waktu aku kuliah 1 memang rata-rata dosennya itu bisa memberikan pemahaman kepada aku waktu kuliah 1, sehingga ya ini aku berharap kayak semoga semester depan dia lagi yang ngajar gitu. Nah jadi dari cara dia ngajar itulah yang masih keinget sampai sekarang gitu loh. Jadi kebawa gitu sampai waktu jadi dosen juga. Kadang keinget waktu dia ngajar kayak gini, kayaknya harus implement waktu itu cara dia ngajar aku deh waktu S1. Gitu. Jadi bisa jadi inspirasi juga gitu. Inspirasi dan pembelajaran. Betul. Ya. Seperti itu. Jadi bukan berarti kita harus meniru 100% dia ya, tapi paling enggak ada hal-hal baik atau positif yang bisa kita ambil. Betul. Nah, kalau Willy nih sebagai dosen muda pasti membawa perspektif yang baru gitu ya buat BINUS Bekasi ini. Apa sih sebenarnya nilai atau visi pribadi dari seorang Willy ini yang ditanamkan kepada mahasiswa BINUS Bekasi
melalui peran Willy sebagai seorang pengajar? Ya, mungkin aku kan sering banget dibilang dosen muda ya. Dosen muda berarti kan aku selalu menempatkan diri aku tuh, kalau sama mahasiswa kita tuh nggak beda jauh gitu loh. Kayak sebenarnya culture kita tuh mirip loh. Kadang kan sekarang kan mahasiswa tuh kan sekarang udah kebanyakan Gen Z ya. Kebetulan aku juga masih Gen Z gitu ya. Jadi kayak cara berpikirnya tuh masih ya mirip-mirip lah gitu ya. Jadi aku selalu menanamkan kayak jujur. Itu yang penting, kayak ketika kamu ngerjain something, itu adalah murni kerjaan kamu. Itu yang akan kamu tanggung jawabkan di masa depan gitu. Kayak misalnya kalau kerjaannya tugasnya niru-niru doang, ya kamu nggak akan dapat apa-apa. Kedepannya kamu akan sulit sendiri, gitu. Jadi aku paling nggak suka tuh dibohongin sama mahasiswa, gitu. Jadi kayak aku selalu ngomongin jujur. Yang pertama kepada mahasiswa gitu, kayak kerjain aja sebisanya. Toh ini kan kita masih belajar. Nanti kalau ada yang bisa diperbaiki, kita bahas bareng, gitu. Jadi kejujuran itu yang akan aku tanamkan sih kepada mahasiswa aku sih. Jadi kayak aku nggak akan biarin mahasiswa itu kebiasaan berbohong atau cheating. Itu yang bahaya, karena akan kebawa ke nanti waktu dia udah gede, waktu dia udah lulus dan udah kerja. Dan takutnya malah nanti kebawa waktu kerja di perusahaan atau di mana, di tempat dia usaha, kebiasaan cheating, ya nanti nama alma maternya juga yang betul banget ya. Jadi emang ada nilai positifnya yang kamu tanamkan juga selain knowledge ataupun ilmu pengetahuan gitu ya, tapi ada sisi lainnya. Nah tapi kalau misalnya ngomongin cheating, tadi mahasiswa sekarang kan sudah diberikan kemudahan ya kepada mahasiswa ya. Kalau zaman dulu mungkin Willy cari referensi untuk nulis sendiri, cari gitu kan. Kalau sekarang sudah dipermudah atau dibantu dengan adanya AI. Nah Willy sendiri melihat perspektif mahasiswa yang suka menggunakan AI ini tuh seperti apa? Ya itu udah bukan isu yang hangat lagi. Maksudnya kayak udah kebiasa lah, udah denger ya sekarang. Kayak mahasiswa apa-apa ChatGPT gitu ya. Sekarang mungkin mahasiswa lebih sering ChatGPT daripada Google. Kalau zaman kita kan googling semuanya ya. Nyari ya. Satu-satu manual gitu. Kalau sekarang kan nanya apa-apa langsung ke ChatGPT karena memang balasannya itu seperti kita lagi ngobrol sama orang gitu ya. Nah, kalau dari perspektif aku sebenarnya jujur, kalau aku ngajar di kelas, aku tuh tidak melarang mahasiswa untuk menggunakan AI, gitu ya. Aku tidak melarang. Silakan pakai AI, tapi tolong jaga batasannya. Kamu boleh menggunakan AI misalnya kayak untuk cari ide, cari topik, cari referensi, segala macam. Bukan untuk mengerjakan, gitu. Dan kemudian kalau misalnya memang kamu harus menggunakan AI, gitu ya, tolong parafrase kata yang dari ChatGPT kasih. Jadi karena ketika mereka proses parafrase itu, kan mereka secara nggak langsung kan membaca dan memahami apa yang isinya. Jadi kayak waktu dia parafrase dan tidak copas ya, bukan copy paste ya, tapi parafrase dengan menggunakan your own word, pakai bahasamu sendiri. Gitu. Jadi itu yang selalu aku bilang, gitu. Karena sekarang memang saking seringnya ngelihat bahasa dari ChatGPT, aku sampai tahu loh ini paragraf yang ini dibuat pakai ChatGPT gitu. Karena memang udah saking seringnya gitu. Nah itu tadi balik lagi ke jujur ya tadi. Jadi kayak mahasiswa yang dalam tanda kutip suka berbohong, mungkin akan aku tegur sih kayak ini kamu tidak parafrase, ini masih menggunakan ChatGPT gitu-gitu. Bisa gitu ya. Jadi tetap tetap tidak menutup mata terhadap teknologi, ikut berdampingan bersama teknologi, tapi tetap harus bijak dan juga smart ya dalam menggunakan AI dan teknologi itu. Kita balik lagi nih ke dosen muda gitu ya. Belum lama ini juga Willy mendapatkan penghargaan dari BINUS sebagai Best Teaching Award. Selain bangga dan juga senang, itu udah pasti gitu kan. Selain bangga, senang, terharu, perasaan apa lagi sih yang Willy rasakan gitu? Karena kan sebagai mungkin salah satu dosen muda saat itu ya, yang kemarin beberapa waktu lalu Willy dapat penghargaan itu, mungkin salah satu yang paling muda Willy mungkin ya, kalau bisa dilihat dari secara umurnya gitu ya, paling muda Willy gitu ya. Nah apa sih yang Willy rasakan gitu, ternyata Willy bisa mencapai untuk penghargaan ini gitu? Ya sebenarnya nggak nyangka juga sih bisa dapat penghargaan itu di usia
yang masih terbilang muda jadi dosen. Aku jadi dosen itu tahun 2022. Oke. Ya, jadi ini tahun ketiga aku ya jadi dosen gitu ya. Sebenarnya nggak nyangka juga sih tiba-tiba bisa kepilih jadi Best Teaching Award. Nah, kalau ditanya perasaannya kayak gimana, ya selain senang pasti, wah, aku udah dapat penghargaan Best Teaching Award nih. Artinya ekspektasi orang akan tinggi kepada diri saya ini gitu. Jadi jangan terlena, tetap pertahankan apa yang sudah diberikan award itu. Yang pasti keep improve cara ngajarnya, bagaimana kita menyampaikan materi ke mahasiswa itu bisa ilmu yang kita berikan itu nyampe dan masuk ke mereka dan paham. Nah itu yang sekarang aku ingin lakukan gitu. Karena dari penghargaan yang diberikan itu secara tidak langsung memberikan ekspektasi lebih kepada mahasiswa gitu ya terhadap aku sendiri. Kayak wah, ini aku diajar sama dosen yang dapat Best Teaching Award. Pasti kan ekspektasi mereka naik dong, tinggi dong. Nah itu, gitu ya? Nah betul, kita tidak boleh langsung kayak ya udah gitu, malas-malasan gitu, jangan gitu. Tapi tetap keep improve dan juga lakuin yang terbaik setiap sesi ngajar yang dilakukan gitu. Oke. Nah tapi sebenarnya nilai atau kebiasaan apa sih sebenarnya yang Willy terapkan di BINUS Bekasi ini sampai BINUS nih notice gitu ya dan memberikan penghargaan sebagai dosen terbaik dalam pengajarannya gitu. Sebenarnya nilai dan kebiasaan apa yang Willy tanamkan sebagai seorang pengajar? Iya. Kebiasaan ya sebenarnya kayak ya melakukan kewajiban dengan baik ya. Misalkan kita dosen nih ya tepat waktu dalam mengajar gitu ya, datangnya tidak membiarkan mahasiswa menunggu lama ketika mau mulai kelas gitu ya. Itu juga salah satu hal kecil disiplin jam kelas itu yang perlu diperhatikan. Kemudian bagaimana cara penyampaian kelas kita kepada mahasiswa di depan kelas itu gimana, membuat mereka ngantuk atau misalnya boring. Nah itu juga salah satu hal yang perlu diperhatikan gitu ya, karena bisa mendapatkan gelar Best Teaching Award ini kan merupakan salah satu indikatornya kan penilaian mahasiswa kepada dosen ya. Karena kan memang kalau di BINUS itu ada kuesioner di mana mahasiswa tuh tingkat kepuasan mahasiswa kepada dosen tertentu gitu ya. Nah, gimana caranya? Ya kita harus memberikan pemahaman yang baik, membawa cara mengajar yang enak kepada mereka. Ketika ada pertanyaan, gimana cara kita jawabnya? Apakah ini clear? Gitu ya. Tugas yang diberikan seperti apa? Gitu ya. Terus ya intinya disiplin dan juga bagaimana cara kita bisa metode pembelajaran dan pengajaran apa yang kita berikan kepada mahasiswa itu yang penting sih. Nah, karena itu PR banget ya ketika kita di kelas gimana caranya materi kita bisa masuk nih. Betul. Apalagi mungkin susah ya ngomongin coding. Ya kan ngomongin coding, apa segala macam, diagram, apa segala macam. Tapi gimana sesuatu hal yang sulit itu bisa menjadi mudah dicerna oleh si mahasiswa. Betul. Apalagi jam-jamnya jam-jam sulit ya. Jam-jam kritis itu jam-jam siang, kritis, sore menuju malam. Abis mereka habis makan siang, yang udah jam 1 atau jam 3. Waduh. Nah, itu PR sebagai seorang dosen untuk bisa menjaga untuk si mahasiswanya nih bisa terus terjaga ya gitu. Oke. Willy, ini kita ngomong fine question aja ya buat Willy gitu ya. Kalau misalnya Willy bukan menjadi dosen, kira-kira profesi apa yang paling mewakili diri Willy saat ini? Kalau nggak jadi dosen, aku pengen business owner. Business owner? Yes, business owner. Ya, pengen jadi business owner. Willy lebih memilih jadi dosen favorit mahasiswa atau dikenal sebagai dosen killer, tapi materinya paling diingat seumur hidup sama mahasiswa? Dosen favorit aja. Dosen favorit aja. Oke, satu hal yang mahasiswa selalu salah paham tentang Willy itu apa? Dikira galak. Suka dikira galak. Oke. Jika mahasiswa bisa memberikan emoji review kepada setiap selesai kelas, kira-kira emoji apa yang paling akan sering muncul yang akan diberikan oleh mahasiswa buat Willy? Emoji review ya. Harapannya sih emoji senyum atau emoji excited. Karena harapannya kan setelah dari kelas aku mereka happy terus dapat paham nih mata kuliah ini gitu. Jadi nanti ujian bisa deh gitu. Kayak gitu misalnya. Pilih salah satu ya. Mengajar di kelas pagi jam 7.20 atau membimbing skripsi dari siang tapi sampai malam? Kelas pagi aja. Kelas pagi aja. Kalau Willy kan juga sebagai dosen muda yang juga hobi main game gitu ya. Kalau hidup Willy adalah sebagai sebuah game, level paling susah sebagai dosen itu apa? Level itu kan berarti ada easy, medium, hard gitu ya.
Ya aku di level medium lah kalau Oke. misalnya jadi dosen ya. Ah. Ya karena pertama kan ngajar ya, salah satu tugas dosen utama kan ngajar ya. Nah itu kan aku suka. Oke. Jadi itu bisa dibilang easy karena ngajar, aku suka ngajar gitu. Tapi ada hal-hal di belakang selain ngajar itu kayak misalnya penelitian, terus juga mikirin metode mengajar, terus juga pengabdian, ya itu juga yang harus diperhatikan. Jadi itu sisi sulitnya gitu. Jadi Oke. ada sulit dan mudahnya. Oke. Kalau misalnya Willy ini mendapatkan skill di dalam sebuah game gitu ya, mendapatkan sebuah skill selama 24 jam sebagai dosen, Willy pilih kemampuan apa? Misalnya baca pikiran mahasiswa, auto absen atau anti ngantuk atau apa? Ya dua ya, satu pengen yang bikin semua orang jadi nggak ngantuk, satu lagi mind reading, jadi bisa baca pikiran siswa. Jadi kenapa itu? Karena biar aku bisa baca, oh nih anak udah paham, oh ini anak nggak paham, jadi aku bisa menyesuaikan ngajarnya gimana gitu. Jadi harapannya bisa baca pikiran mereka gitu. Oke, tapi kalau Willy sendiri nih ngelihat gitu ya, menjadi dosen muda gitu ya, bagaimana cara Willy menjaga untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan para mahasiswa, mungkin yang mahasiswa sekarang Gen Z kita sebutnya atau generasi Z gitu ya, gimana Willy bisa tetap keep up dengan si mahasiswa-mahasiswa ini bisa berkomunikasi dengan baik dan juga profesional ketika Willy di kelas, ketika Willy di luar kelas gitu. Apa yang Willy lakukan? Kita harus bisa menyesuaikan diri as a dosen di dalam kelas sama as a dosen di luar kelas gitu ya. Jadi tetap kita tuh hubungannya tuh mahasiswa dengan dosen gitu ya. Nah, gimana cara menjaga hubungan biar tetap connect dengan mahasiswa Gen Z sekarang gitu ya. Yang pasti yang kalau aku menurut perspektif aku ya, aku tuh merasa mahasiswa yang sekarang tuh lebih suka kalau diberikan perhatian. Nah, jadi kayak kita pertama yang start kayak halo guys gimana, terus gimana tadi ujiannya gitu ya, terus tadi di kelas ada kesulitan nggak gitu. Nah nanti kita harus pancing ntar mereka semua berbondong-bondong muncul gitu. Kalau misalnya kita diemin doang, mereka nggak akan ngomong. Jadi kita harus pancing dulu, terus mereka baru kita bisa tahu apa dalam keresahan mereka gitu. Jadi kita harus trigger dulu. Itu yang aku tangkap selama ini sih. Jadi kalau aku berkomunikasi dengan mahasiswa, pasti aku yang encourage dulu. Kayak kamu lagi ada kesulitan apa gitu. Kebetulan kan aku kan juga academic advisor ya, dosen pembimbing akademis gitu ya. Jadi di BINUS itu ada gitu ya. Jadi kayak selalu ada sesi itu kita tanya apa kesulitan kamu selama 2 semester ini, misalnya ada hal yang ingin dicurhatin gitu ya. Jadi kita menjadi pendengar yang baik. Itu mereka suka didengerin gitu. Open ya, as a friend gitu ya. Tapi kalau di luar itu, tapi kalau di kelas ya sebagai pengajar gitu. Tapi kalau di luar kelas kita ngobrol dan bahasanya pun dibawa santai. Jangan merasa mahasiswa ini kayak lagi ngobrol sama dosen, tapi ngobrol sama teman gitu. Jadi seolah-olah tidak menggurui lah ya. Tidak gitu, menggurui dan tidak ada rasa minder ketika mau membuka obrolan atau mau curhat. Itu mereka takut karena aduh depan aku dosen nih, jadi kayak nggak berani cerita gitu. Tapi kita harus bisa membawa suasana yang santai gitu. Nah terakhir nih, kalau dari Willy sendiri nih, mungkin ada pesan-pesan mungkin ya buat smart viewers yang dia masih muda tapi pengen juga kayaknya menarik nih untuk jadi dosen, kayaknya seru juga ya untuk ngajar. Nah, mungkin Willy punya tips and tricks atau pesan-pesan untuk smart viewers, silakan. Ya, mungkin buat teman-teman semua yang nantinya mau jadi dosen gitu ya, yang pertama pasti mau belajar, itu penting, disiplin gitu ya, dan juga intinya sih sebenarnya mau belajar sih. Mau belajar itu adalah hal yang penting karena ketika menjadi dosen kamu harus bisa mengimprove diri, memperkaya ilmu kalian, karena kan tugas dosen kan mengajar. Kalau misalnya ilmu kita itu aja, ya nggak ada, ya akan ketinggalan zaman gitu anggapannya. Kita harus diisi dengan ilmu-ilmu baru gitu. Jadi intinya mau belajar gitu ya, niat belajar yang tinggi itu juga penting. Dan satu hal lagi, kalau mau jadi dosen, kamu harus siap untuk S3. Karena di Indonesia ini mungkin pelan-pelan ya akan mewajibkan dosen itu adalah lulusan S3. Gitu. Jadi kayak mau berperang harus siapin dulu nih perlengkapannya, pelurunya ya. Betul. Supaya bisa tepat sasaran nantinya. Thank you Willy udah mau ngobrol-ngobrol di podcast Ngotot ini. Thank you, sukses selalu buat Willy dan smart viewers.
Demikian perbincangan kita dengan dosen muda yang ada di BINUS Bekasi. Salah satu dosen muda yang ada di BINUS Bekasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya.